Assalamualaikum, halo teman-teman semua. Ketemu lagi di mata kuliah e-commerce. Jadi minggu ke-6 kita akan belajar tentang web management. Seperti apa web management? Itu terkait dengan SEO optimizations yang kita sebut dengan search engine optimizations. Bagaimana ketika kita sudah punya alamat website, kita menginginkan ketika di search alamat website kita itu menjadi yang nomor satu atau setidaknya dia muncul tiga teratas. Nah, sebelum kita mengulas lebih lengkap mengenai teknik dan cara bagaimana kita mengoptimisasi website kita harus kenali dulu apa itu SEO dan perannya untuk optimasi website. Jadi sebenarnya SEO website ini teknik optimasi untuk beragam situs ya seperti Blogspot atau WordPress atau mungkin kita pernah membeli domain atau hosting. Nah, di mana dalamnya itu bertujuan supaya ketika orang atau kita masukkan kata kunci alamat website kita bisa bisa jadi website kita itu menduduki peringkat teratas ya di halaman pencarian. Jadi kita ingin website kita itu menjadi di paling atas, di halaman paling atas ketika opsi Google atau ketika di Google itu muncul. Biasanya kita mencarikan kata kunci tentang tugas ya. Biasanya kalau diminta tugas itu rata-rata kan kita mencari di Google ya. Misal teori ahli mengenai etika bisnis atau teori mengenai optimasi SEO. Nanti yang muncul tuh beragam website. Kita akan memilih mana sih website yang cocok, blog mana yang cocok. Nah, supaya kita tidak muncul di paling belakang, kita harus lakukan optimasi. Biasanya ketika kita sudah memilih jasa SEO tertentu, itu sudah otomasi website kita sudah akan muncul di tiga besar. Ya, rata-rata kalau kita bayar domain hosting itu sudah otomatis satu package. Nah, tapi kalau ini websitenya gratisan bagaimana dong? Misal kita UMKM yang baru awal merintis dan otomatis kita harus menyiapkan sendiri semuanya untuk termasuk optimasi ini. Nah, salah satu website yang gratisan itu ada website Blogspot dan juga WordPress. Banyak sih selain itu kita bisa pilih ya. Tapi yang paling sering digunakan itu Blogspot dan WordPress. Macamnya banyak sekali ya, teman-teman. Nah, sebenarnya kenapa sih harus menduduki peringkat teratas di halaman pencarian Google itu hal yang penting ya. Kenapa kita waktu nge-search sebuah nama, kita berharapnya kan toko kita yang kita punya website tersebut itu kita ada muncullah minimal terlihat yang tiga besar. Nah, ini penting karena situs itu punya halaman pencarian ternyata traffic itu akan ngalir banyak. Ini efeknya ke traffic ya, ke pengunjung dari website itu. Kalau sulit ditemukan, jelas tidak ada yang akan datang ke situ. Nah, Bu, saya kan pakainya sosmed. Jadi otomatis di-share dari sosmed lalu ditarik ke website. Ya kalau sosmed, kan ada di dunia ini beragam pasar yang tidak menggunakan sosmed. Ada yang dia menggunakannya WhatsApp. Misalnya aja kultur barat. Dia maunya pakai website. Karena menurut mereka website yang simple dan details itu sudah cukup mengedukasi mereka tentang product knowledge. Jadi mereka nggak perlu ngupek-ngupek ke dalam marketplace yang dia harus menemui banyak toko di mana warnanya sangat menyolok dan menyolot buat mereka. Dan mereka pasti lebih prefer untuk website gitu. Jadi ibaratnya ketika kita cari sebuah topik ya, kayak tadi kita searching sebuah topik untuk tugas gitu di Google, maka mesin pencari Google ini akan otomatis menampilkan beragam situs. Nah, pengguna memang cenderungnya sih membuka situs yang muncul pertama kali ya di bawah kotak search engine itu. Nah, tampilan teratas sehingga akan ada banyak traffic gitu yang masuk. Jadi ketika itu paling atas jelas itu yang paling banyak orang akan klik. Tapi apakah benar Google itu sembarangan dalam milih situs ya ketika top rank di pencarian? Apakah betul seperti itu? Jawabannya tentu tidak. Enggak, teman-teman. Jadi Google itu enggak sembarangan. Jadi Google juga punya algoritma gimana caranya dia bisa muncul di tiga teratas. Nah, Google dan search engine lainnya itu memang punya sebuah sistem
untuk menyaring konten yang menurut mereka itu berkualitas. Otomatis kita harus kejar bagaimana membuat sebuah konten di website itu berkualitas. Nah, itulah yang dimaksud dengan SEO optimization. Mengoptimasi search engine yang ada supaya website kita, toko website kita itu muncul di pencarian teratas di Google. Nah, ini sebenarnya menjadi sebuah tantangan kreator website, teman-teman ya, di mana mereka ini harus mampu bikin konten yang sesuai dengan algoritma mesin pencari atau search engine. Salah satu caranya tuh kita harus kuasai teknik optimasi itu sendiri. Nah, untuk terapin ini memang orang tuh butuh waktu, juga butuh sebuah skill yang disebut dengan coding, tapi kita tidak sampai ke arah coding ya. Nah, di sini ada beragam sumber yang kita mungkin bisa pelajari gitu. Nah, untuk langkah pertama yang paling mudah itu untuk pemula, kita harus pahami apa yang sudah ada di Google itu sendiri. Karena Google sendiri sudah otomatis bisa kita manfaatkan tools-nya. Mereka punya tools untuk mengoptimasi website kita. Jadi kita harus pahami tools yang sudah ada di Google dan bagaimana cara buat konten websitenya. Jadi ada dua cara. Dari sisi Google sendiri kita harus oprek. Dari sisi website kita juga harus siapkan. Nah, ada dua komponen nih dalam pembuatan SEO website ya, teman-teman. Pertama itu on page dan off page. Kalau kalian harus pakai coding, kalau kalian ingin menggunakan cara yang sedikit rumit coding, itu kita pakai off page. Tetapi kalau kalian memang tidak suka coding atau bahkan ribet gitu ya, atau saya belum bisa nih, saya ingin mengoptimasi website tanpa coding, kita bisa gunakan on page. Nah, saat inilah kita akan belajar yang fokusnya adalah on page dulu. Kita tidak pakai belajar coding HTML, CSS, Python, dan sebagainya. Tapi nanti kalian juga harus paham bahwa ini bahasa coding. Jadi inilah HTML, URL yang harus disalin ke dalam website yang ada di cPanel atau file manager yang ada di Blogspot misalnya. Oke, kita akan bahas ya teman-teman untuk minggu ini. Tentu saja ada subtopik yang harus diinformasikan atau kita belajar bersama. Satu keyword atau terkait dengan apa itu SEO. Jadi kita akan pahami dengan betul seperti apa optimization engine itu. Nanti kita akan belajar tentang keyword, bagaimana menempatkan keyword yang tepat, subheading yang tepat, URL, deskripsi, gambar, hingga internal link, sampai ke engagement, bagaimana menarik pelanggan dan traffic. Lalu yang kedua, kita mengoptimasi atau step by step optimasi, tetapi secara general dulu, menggunakan berbagai macam jenis website gratisan. Lalu kita informasikan seperti apa judul yang menarik, konten yang oke, gambar yang relevan dengan topik, bahkan sampai ke internal link, loading website, bagaimana traffic itu kita atur supaya banyak yang masuk ke sana, lalu tentang share image, permalink, hingga mengatur link untuk membuka tab yang baru. Itu ya. Lalu ketiga ada tantangannya, kita akan lihat seperti apa sih sebuah hambatan, tantangan, kendala yang banyak ditemui oleh pemilik website ini sendiri ketika mereka ingin menempatkan URL-nya itu menjadi pencarian nomor satu di search engine. Mungkin ada plagiat, ada backlink error, atau bahkan tidak mobile friendly, dilihat di handphone jadi jelek, berantakan bentuknya, itu banyak sekali ya. Dan yang terakhir, mungkin ini sebuah persiapan teman-teman nanti diminta untuk punya akun di WordPress atau juga Blogspot. Jadi kita pilihkan hanya 2 akun saja yang kalian coba, karena itu yang paling banyak digunakan mayoritas website gratisan. Nah, yang pertama mari kita kenali dulu apa itu SEO website optimization. Sebenarnya SEO website optimization tadi sudah saya singgung sedikit gitu ya. Itu adalah bagaimana sebuah konten dalam website itu mampu ke-track atau terbaca oleh search engine algoritma yang dimiliki oleh Google. Yang dimiliki oleh Google itu sendiri gitu ya. Di mana ada yang menggunakan cara-cara supaya dikenal, itu kita harus mengoprek sistemnya. Cara mengopreknya kita menggunakan coding atau tidak pakai coding, atau kita menggunakan bahasa pemrograman atau ada rumusnya begitu ya, karena bahasa komputer itu khusus teman-teman. Jadi kita harus sedikit memahami bahasa-bahasa pemrograman. Nah, karena tidak fokus ke bahasa pemrograman, jadi kita akan pelajari tentang on page saja, yaitu tanpa coding. Nah, berikut tools-nya yang sering muncul apabila menggunakan on page yang tanpa coding. Yang pertama kita sebut dengan keyword. Nah, keyword ini apa sih? Biasanya kalau kita dalam website ya, kita kan harus cari
kata kunci dulu ketika kita ingin mendapatkan sebuah informasi nih di search engine. Nah, keyword atau kata kunci ini wajib ya disertakan dalam judul dan konten artikel. Karena di website itu pasti kita memuat atau membuat sebuah artikel terkait dengan produk. Gitu. Namun nggak berarti semakin banyaknya menggunakan kata kunci dalam sebuah artikel atau tulisan yang kita sajikan di dalam website itu akan otomatis membuat website itu menjadi top rank. Kita memang harus cermati posisi kita itu sebenarnya di antara mana sih dengan website sejenis ya, dengan produk-produk lain, kompetitor lain yang sejenis. Nah, yang paling tepat kita harus mencermati ketika membuat sebuah artikel atau istilahnya copywriting ya, kita kan pasti bikin artikel dulu tentang produk knowledge, mendeskripsikan produk. Nah, di sini teman-teman harus fokus pada artikel ketika membuat paragraf gitu ya. Membuat paragraf terutama di satu paragraf di paragraf pertama. Di kalimat pertama, paragraf pertama. Itu harus tepat sesuai dengan topik yang ingin dimunculkan di pencarian nomor satu search engine-nya Google. Nah, lalu tepatkan judul, subheading, dan deskripsi gambar. Judul itu jelas yang paling atas ya, misalnya tentang jualannya makanan. Ya, kita pasti informasikan dong, makanan apa nih yang bisa besok laris untuk buka puasa. Misal mau bikin tentang es buah dan sebagainya. Ya, kita bisa yang segar dari kelapa muda, misal sajian kelapa muda, segar cocok untuk berbuka puasa bersama keluarga. Nah, itu termasuk judul. Lalu bagaimana dengan subheading kelapa muda dan sebagainya? Bisa kita bilang kelapa muda menyehatkan. Jadi ada informasi tambahan yang terkait dengan judul. Nah, pastikan juga gambar harus relevan dengan judul, subheading, dan juga artikel yang ingin dibuat. Nah, dengan menentukan keyword nanti yang muncul misalnya sajian bulan puasa, sajian berbuka, nah itu biasanya yang muncul sajian berbuka yang segar, itu biasanya akan muncul di search. Nah, Anda masuk subheadingnya adalah kelapa. Nah, biasanya kita bisa gunakan tool seperti Ahref, Google Keyword Planner, atau bahkan SEMrush. Nah, di sini ada berbagai tools ya. Biasanya kita menggunakan Google Keyword Planner. Nah, itu dia mungkin tools yang akan kita oprek lagi di minggu-minggu berikutnya. Lalu bagaimana dengan subheading? Penggunaan subheading juga perlu diperhatikan ya, teman-teman. Mesin pencari atau search engine itu nggak suka dengan konten yang nggak rapi. Jadi ketika kalian tidak bisa bercerita, tidak bisa bikin kalimat, kalian kesulitan mengungkapkan sebuah apa yang harus dijelaskan tentang produk, itu udah ibaratnya sebuah kelemahan. Jadi teman-teman ketika dapat tugas seperti essay, makalah, itu harusnya kalian semangat mengerjakan karena saat ini dunia itu membutuhkan sebuah skill yang namanya copywriting. Apapun bentuk pekerjaannya besok. Walaupun kamu nanti di lapangan tetap harus bikin sebuah laporan, tetap bikin sebuah proposal, membuat yang terkait dengan hal-hal evaluasi, itu pasti membuat tulisan. Nah, ketika Anda tidak bisa membuat tulisan, kalimat yang baik, merangkai kalimat, antar paragraf, ya sudah, itu termasuk Anda tidak punya skill ke arah itu. Nah, sehingga dibutuhkan dari sekarang kalian mencoba untuk merangkai kalimat yang benar. Apalagi nanti ending big performance Anda adalah sidang skripsi kan. Nah, di situ kalian dipertaruhkan bagaimana membuat kalimat yang baik, yang benar, supaya nyambung antar kalimat. Nah, begitu juga di dunia nyata nantinya. Mesin pencari sendiri itu akan menentukan tulisan Anda itu bagus nggak sih, nyambung nggak sih. Terus apa yang dicari orang itu memang itu gitu kata kuncinya. Emang yang sesuai tepat sasaran yang dibutuhkan orang. Kalau memang dia membutuhkan bahan bangunan, ya berarti bahan bangunan ekonomis atau bahan bangunan besi baja yang saat ini modern, temanya postmodern dan sebagainya. Nah, itu harus muncul kata kunci. Nah, kalau tidak rapi, itu paragrafnya misalnya terlalu panjang, terus juga density keywordnya terlalu banyak, tidak ada kata kunci yang tepat, terlalu banyak keyword, karena kalian mungkin tidak bisa memprioritaskan mana kebutuhan pasar, kurang bisa membaca pasar, yaitu jelas sulit nanti algoritma untuk Google membaca. Ya, maka kita harus tahu dan mungkin menambahkan subheading dari judul, lalu ada judul kecil di bawahnya disebut subheading pada konten. Nah, gunakan uraian poin-poin yang mungkin terstruktur supaya lebih rapi dan enak dibaca. Poin-poin itu misal detail produknya. Kalau memang itu makanan, ya nanti dijelaskan makanan ini kalorinya berapa, lalu ini
dibuat dari jenis apa kelapanya, dan apa manfaatnya, itu kita bisa gunakan poin-poin terstruktur yang nyaman, rapi, supaya enak dibaca. Lalu yang ketiga ada URL. URL ini adalah alamat website kita yang www.tokokelapa.com atau www.tokobangunan.com misalnya. Nah, itu bisa di-customize sendiri. Kita bisa buat sendiri nama itu. Tapi nama websitenya ini harus sesuai ya dengan pencarian saat ini yang kebutuhan memang pelanggan inginkan. Nah, untuk penamaan URL sebaiknya gunakan judul aja sebagai referensi, judul dari websitenya itu, gitu ya. Nah, URL yang ada sertakan judul biasanya mudah dikenali, si kontennya juga nggak jauh-jauh. Nah, jadi akhirnya nanti akan mudah ya dibaca oleh search engine dari Google. Yang keempat ada deskripsi gambar. Nah, biasanya nanti juga kaitan dengan gambar ini harus sesuai dengan deskripsi atau alt plus gambarnya sehingga bisa menjaring algoritma yang tepat. Jadi gunakan yang relevan dengan topik. Kalau judulnya apa, gambarnya juga harus itu. Bu, boleh nggak gambarnya kita ngambil? Boleh, tapi rata-rata kan di dunia ini untuk di Indonesia belum terbiasa dengan budaya pakai gambar orang dengan cara bayar. Itu belum biasa. Kita seringnya ambil gratisan, bajak, dan sebagainya kan mental kita sudah terbiasa seperti itu. Jadi otomatis kalau ingin organik ya kita foto sendiri produk kita. Ya, tidak bisa menggunakan foto milik orang atau misal apalagi itu dijepret dari orang-orang di luar negeri atau bahkan yang sudah ada di free pick yang kita harus bayar dulu. Makanya sebenarnya untuk gambar-gambar seperti ini banyak yang berbayar gitu ya. Lebih baik memang kita memotret sendiri. Itu kembali lagi kalian harus punya skill fotografi yang sederhana aja yang terkait dengan produk. Lalu kita masukkan ke dalam gambar yang relevan di dalam tulisan artikel kita. Lalu yang kelima adalah internal link. Internal link ini menyisipkan link artikel lain ya ke dalam konten. Misalnya aja internal link ini ada kaitannya dengan artikel yang kita sedang bahas. Kalau memang kita sedang menawarkan produk yang terkait dengan minuman berasal dari kelapa, ya bisa aja kita punya artikel tentang apa itu manfaat dari kelapa, 5 manfaat kelapa yang baik untuk tubuh, gitu ya, untuk pengganti cairan tubuh. Nah, itu bisa jadi yang satu adalah tentang produk knowledge, yang satunya tentang informasi kesehatan. Ada di halaman yang lain, gitu ya, ada di bagian sub opsi yang lain. Nah, ini berada dalam situs yang sama tapi ya tidak boleh di website yang lain. Jadi sebenarnya satu website itu banyak kontennya, ada yang terkait dengan produk jualan, terkait dengan edukasi, juga dengan pelanggan. Nah, semakin banyak dan relevan internal link, biasanya mesin pencari semakin tertarik karena yang namanya ilmu itu harus saling bertumpukan, teman-teman. Nah, di sini adalah konsep yang biasanya dibaca oleh search engine dari si Google itu. Nah, selain internal link, kita bisa tambahkan backlink. Nah, biasanya backlink ini secara teknik merupakan komponen dari off-page. Off-page itu coding. Nah, karena berhubungan dengan optimasi yang berkaitan dengan coding dan ada di ruang website, sekilas memang penggunanya sama sih. Tetapi kita bisa sisipkan ya link dari situs yang lain. Nah, biasanya kalau backlink ini seringnya sih error gitu ya. Ketika diklik, kok nggak bisa dibuka. Karena kita harus masuk ke website orang lain. Nah, itu juga backlink ya. Tapi saya tidak sarankan untuk menggunakan backlink. Saya sarankan teman-teman punya artikel yang masih dalam satu website sehingga itu jadi internal link kita sendiri. Lalu yang terakhir untuk bisa langkah-langkah dalam nantinya kita mengoptimasi website yaitu engagement. Kita harus perhatikan sebuah komponen lain yang bisa menjalin interaksi pengunjung website atau pembaca. Nah, misalnya aja dengan menambahkan beragam gambar yang relevan dengan topik sehingga si pembaca atau pengunjung itu akhirnya betah gitu lama-lama untuk ada di konten atau di website kamu gitu ya, di website Anda semua. Nah, itulah tools sebenarnya teman-teman dari yang sudah saya jelaskan. Itu ada 6 untuk mengoptimasi SEO supaya bisa ada di top rank pencarian. Nah, biasanya tidak ada coding sih sebenarnya. Nah, dan teknik rumit kalau kita menggunakan on page, tapi perlu dicermati gimana sih cara bikin kontennya. Otomatis kalian harus punya skill copywriting dan otomatis juga saya tidak jelaskan copywriting bagaimana. Kalian harus independent study tentang copywriting itu sendiri. Boleh kalian Google kalau kalian belajar ikut dengan kursus di free webinar dimanapun ya. Sekarang namanya mencari ilmu itu sangat luas, sangat bebas, dan kalian bisa pilih sesuai kebutuhan Anda. Lalu kita akan masuk berikutnya tentang langkah-langkah bagaimana kita melakukan sebuah optimasi on page. Sebenarnya bisa kita off page, tetapi kita lebih pilih basic dulu tanpa coding ya. Step by stepnya adalah yang pertama kita harus perhatikan judul.
dan konten yang menarik. Kita kembali lagi, teman-teman harus bisa membuat kalimat yang oke. Kalian harus bisa belajar menuliskan sebuah isi, kalian harus paham tentang copywriting dan sebagainya. Nah, setelah kalian pahami tools ya tadi, mulai dari keyword, subheading, dan sebagainya tadi ya. Nah, ini supaya lebih maksimal lagi, ya kita harus banyak referensi sih sebenarnya ya. Nah, yang paling mudah itu kita pilih judul dulu, judul dari konten artikel kita. Yang pertama harus benar-benar menarik. Lah, gimana caranya supaya menarik? Jelas aja kita fokuskan keyword dengan 100 kata pertama. 100 kata pertama. Bahkan lebih baik lagi jika muncul kalimat pembuka. Dan panjang dari sebuah artikel tentang product knowledge. Misal kita menginformasikan tentang jualan kita gitu ya. Jualan tentang pakaian ya, fashion ya. Tentu saja ketika kita menginformasikan sebuah fashion, menginformasikan sebuah produk, misal dress atau misalnya tas, topi. Nah, di situ kalau bisa tidak lebih dari 500 kata. Tetapi boom atau yang paling hook pertama dari pengguna itu 100 kata pertama. Kan biasanya ketika kita jual produk, ada sebuah informasi dari produk deskripsi, itu tidak panjang. Nggak bertele-tele. Biasanya cukup 2 kalimat, 3 kalimat, seperti yang dilakukan IKEA misalnya. Dia tidak terlalu banyak kalimat di dalam deskripsi produk. Dia hanya bilang, produk ini terbuat dari oak, kayu oak, misal terbuat dari kayu jati, terbuat dari kayu mahoni, dan sebagainya. Di mana punya serat yang halus dan ringan. Udah selesai. Jadi halus dan ringan dan bisa dibawa kemana-mana sehingga dia efisien waktu, tempat, dan tenaga kan. Nah, di sini fokus pada 100 kata pertama. Dan bisa muncul lagi maksimal 500. Nah, untuk struktur konten yang bentuknya list ya, list atau subheading itu juga perlu dibuat. Biasanya untuk detail produk itu berapa ukurannya, bahannya dari mana, terus warnanya tersedia apa. Nah, untuk keyword berikutnya untuk subheading itu tolong disebar secara merata di konten. Jadi kalau memang mengomongkan kelapa, nanti di kalimat bawahnya juga ada ngomongin kelapa, ada ngomongin tentang cairan kesehatan, ini untuk menambah imun, di bawahnya juga ada informasi tentang itu, masih ada nyambungnya. Nah, untuk konten yang informasi berkualitas itu memang konsisten bahas topik yang sama untuk satu website. Kalau tentang fashion ya full about fashion. Nanti ada bagian topik yang terkait tentang tips bagaimana berdandan classy tapi dengan fashion yang harganya terjangkau dan sebagainya. Nah, untuk konten dengan kriteria di atas atau kriteria yang barusan saya sebutkan, itu kita harus masuk ke halaman CMS website. Nah, kalau CMS website bisa kita katakan masuk ke bagian di off page-nya. Tapi ada juga untuk yang on page yang misal gratisan, itu juga ada, tapi isinya mungkin beda. Nah, untuk lakukan teknik optimasi SEO, itu kita bisa tambahkan internal link, backlink, tombol share, dan juga lainnya. Biasanya paling mudah adalah internal link dan tombol share. Itu ya, biasanya kita bisa share ke sosial media, di mana itu masih ada kaitannya dengan toko kita. Lalu yang kedua, langkah berikutnya, kita optimasi SEO gambar yang relevan dengan topik. Jadi gambar kita harus memiliki kaitan dengan artikel, foto, produk itu penting ya. Dan ini wajib sifatnya kita harus bisa memoto produk. Bu, kalau ini saya ngambil dari punya orang, saya jualan milik orang. Ya kalau bisa kamu effort sedikit untuk beli satu produknya, kalian foto. Kalian kan distributor nih nantinya. Tetap kalian harus punya dong produk tersebut ya. Supaya ketika ada pertanyaan dari calon pembeli atau bahkan yang ingin membeli, itu kalian sudah tahu seperti apa detail produknya. Ingat, gunakan gambar yang relevan. Gambar yang relevan. Sehingga di deskripsi nanti harus bisa menyambung dengan kata kunci. Dan ukuran juga mempengaruhi ya teman-teman. Ukuran gambar yang terlalu besar atau bahkan terlalu kecil itu nanti susah. Nggak bisa ke-track sama algoritma SEO-nya. Nah, ukuran rata-rata untuk gambar di konten itu 700 kali 350 pixel. 700 kali 350 pixel. Ya bisa aja kita tambahkan beberapa gambar membuat pembaca nyaman. Lebih dari satu gambar. Tapi cukup satu sebetulnya. Tidak perlu banyak-banyak. Bu, tapi kalau misalnya page-nya itu ingin dari sisi yang belakang, depan, samping, dan details, itu bagaimana? Tergantung dari bandwidth. Kalau bandwidth-nya tidak sampai berapa gitu, berapa giga, ya kalian pasti hanya punya stok ketika memajang gambar tidak banyak. Kalau di WordPress atau juga di Blogspot, memang tidak terlalu banyak, hanya satu gitu ya. Tapi bisa lebih dari satu sih teman-teman. Nah, 700 kali 350 pixel, terutama kontennya informatif, maka pembaca lebih nyaman dengan gambar ketika menjelaskan topik. Bu, saya ingin tentang jasa tour travel. Ya sudah, berarti mana tujuan-tujuan yang memang dicapai atau disajikan untuk tour travel Anda, itulah yang gambar yang dikaitkan, yang kalian sisipkan. Lalu yang ketiga, kita harus siapkan internal link. Nah, ini tadi yang sudah saya info, yang berkaitan dengan artikel yang pertama yang Anda sudah informasikan. Itu ya. Nah, untuk menemukan topik, ya kalian harus pikirkan dan buat draft dulu. Kalau pertama produk, lalu yang kedua informasi, lalu yang ketiga bisa aja terkait dengan
hukum dan sebagainya gitu ya, politik dan informasi yang masih berkaitan dengan artikel yang pertama. Nah, internal link ini juga jadi teknik dari SEO website yang paling penting. Jadi kalau pencari ya, cenderungnya memang lebih percaya dengan konten yang banyak internal linknya. Ibarat itu sebuah referensi. Ketika kalian membuat sebuah artikel, kalian kan harus punya referensi artikel yang terkait dengan penambahan informasi ini gitu. Atau dari mana informasi ini didapatkan. Atau bisa jadi ini mendukung artikel yang mana gitu, yang informasi lain yang tambahan yang bisa membuat pembaca lebih punya knowledge lagi, atau bahkan ada produk lain gitu yang dilengkan ke situ yang itu merupakan pasangan atau substitusi bahkan komplementer terkait dengan produk. Kalau misalnya tas yang kalian informasikan di artikel itu produk itu yang kalian tawarkan, atau saja internal linknya bisa terkait dengan aksesoris yang lain ya, seperti topinya yang masih berhubungan dengan tasnya, warnanya masih sama, atau bahkan pakaiannya, dressnya, celananya atau sepatunya yang mungkin warnanya sangat sama dan itu satu tipe cocok dengan model yang classy atau bahkan yang formal, informal atau look dengan tema yang lain misalnya. Nah, itu bisa kalian linkkan seperti itu. Oke. Lalu yang keempat adalah perhatikan kecepatan loading dari website gini ya. Nah, loading dari website ini adalah bagaimana kita ketika membuka atau orang lain yang ingin mengunjungi website Anda itu tidak lemot gitu ya, langsung buka. Misalnya kita membuka www.ikea.com itu nggak terlalu lama, atau mungkin kita ingin buka www.kompas.com, cnn.com dan sebagainya, itu loadingnya nggak lama. Kalau loadingnya lambat, maka sulit untuk menempatkan situs di posisi teratas. Percuma kita SEO sudah mati-matian dioprek dan sebagainya, sudah di search engine paling atas, tapi ternyata ketika diklik websitenya loading lama, bahkan error ya, 404 error. Nah, itu aduh udah nggak bisa ditoleransi lagi ya teman-teman. Nah, biasanya untuk loading website sendiri itu ditoleransi dari mesin pencari di bawah 5 detik. Jadi ketika dia diklik harus bisa buka dalam waktu kurang dari 5 detik. Lalu sebenarnya apa sih yang membuat loading dari website itu lambat? Kita ngeklik sebuah website itu nggak kebuka lebih dari 5 detik. Pertama, optimasi dari SEO-nya itu mendekati tidak membuat halaman yang sederhana. Pasti halamannya rumit. Kalian terlalu banyak tulisan, terlalu banyak gambar misalnya, dan bahkan itu nggak compact gitu ya. Kan saya sudah bilang website itu sederhana. Kalau pengen ribet, itu silakan di yang lainnya. Silakan digital marketing platform yang lain. Mungkin di marketplace, mungkin di sosmed, kalian mau kasih video. Nah, ketika dia simple, itu akan mudah dan cepat untuk terbuka website tersebut. Ya, bisa langsung muncul semua gambar dan tulisannya. Jadi mesin pencari itu tidak suka dengan tampilan yang berlebihan, yang berat. Misalnya aja harus banyak iklan, atau kita terlalu banyak menerima Google Ads, atau kita menerima banyak Facebook Ads di situ, itu berat, teman-teman. Nanti suatu saat ketika teman-teman akhirnya websitenya itu mulai banyak traffic, kalian pasti akan ditawari atau kalian mengpropose untuk bisa diberikan ads di situ ya, di add in oleh ads. Ya otomatis jangan greedy dong, karena harus pikirkan loading website itu harus di bawah 5 detik kalau memang mau SEO-nya tetap berjalan baik ya di top rank. Nah, pilihan hosting juga penting. Kalian pilih hosting dengan domain di dalam negeri, di luar negeri beda. Di luar negeri itu biasanya kenapa servernya di luar negeri itu kita cenderung kecepatannya berbeda dengan di Indonesia yang kabelnya ditanam di bawah laut. Kalau di luar negeri karena tidak ada kabel bawah laut, semuanya di darat, itu lebih cepat gitu ya. Nah, begitulah caranya teman-teman kita memilih, dan kita harus gunakan tema-tema yang sederhana, jangan temanya berat gitu ya, dan database atau apa yang kita masukkan juga harus ukurannya besar ya, bandwidth-nya harus banyak di hosting tersebut. Nah, tentu saja untuk mengatasi ini gitu ya, tools dan plugin itu perlu juga kita nanti pelajari. Dan kita juga harus selektif memilih plugin. Plugin itu apa yang kita tanamkan, yang kita masukkan. Mungkin ada coding-coding HTML, tinggal copy paste dari beberapa tools ke dalam manager atau file cPanel yang ada di website tersebut. Nah, memang kita harus dibutuhkan sebuah kemampuan untuk bisa membuat kualitas dari konten di website. Lalu yang berikutnya, yang kelima, tambahkan tampilan share ke media lain. Nah, ini dia. Tampilan share ini penting sebenarnya. Kenapa penting? Untuk menunjukkan bahwa mesin pencari kita itu berkualitas gitu ya. Nah, tampilan menu share juga bisa jadi media marketing. Misalnya aja ada artikel lalu kita share informasi ini bisa ke WhatsApp atau bisa ke Instagram yang ada di Reels atau bahkan bisa di Facebook. Biasanya cukup seperti itu ya. Nah, cara optimasi SEO dengan tampilan share itu menggunakan plugin share seperti AdTony, Any, dan MyShare. Nanti di situ banyak aplikasi atau plugin ya. Kita akan pelajari lebih detail lagi karena itu masuk ke bagian yang sangat-sangat mendetail dan praktek ya. Plugin sendiri itu ada yang bayar, ada yang gratis. Plugin itu kita mengembed atau menyatukan sebuah
tools atau kita memasukkan sebuah coding misalnya ya, sebuah bahasa pemrograman supaya ada muncul opsi untuk share gitu. Nah, yang terakhir atau yang dua terakhir atau tiga terakhir ya, yaitu menyederhanakan permalink atau linknya. Gimana sih supaya link di website itu sederhana? Pertama, gunakan permalink yang default dari website. Default itu kita pasti ada sih sebuah rekomendasi link ketika kita membuat website. Nah, seperti itu. Kalau sudah ada rekomendasi, biasanya rekomendasi nama website itu sudah dia otomatis tentang pencarian pengguna itu sudah mayoritas ke arah itu. Lalu ganti keterangan judul dengan kalimat singkat dan wajib. Dan sifatnya wajib menyertakan keyword ya. Jadi kita ganti dengan judul. Nah, dengan menyertakan keyword atau kata kunci yang kita akan informasikan di website, ya di artikel website tentang produk knowledge kita, nah itu harus bisa mengenali nanti pada akhirnya. Keyword itu pada permalink Google itu bisa mengenali topik konten. Ibaratnya permalink itu gerbang pembuka bagi mesin pencari, teman-teman ya. Link inilah yang nanti harus diperbaiki sesuai dengan standar SEO. Tips ini juga sudah diberbagi di share ya berbagai tips untuk gimana mengoptimasi. Nah, permalink ini yang terkait dengan bagaimana ketika produk ini pasti ada linknya, produk ini ada linknya, produk ketika buka tab baru ada linknya. Nah, ini disebut dengan permalink. Nah, atur ya link yang ketika kita buka klik itu bisa membuka jendela yang lain, bukan langsung masuk. Jadi ada tab baru supaya kita tidak harus back lagi dan sebagainya. Biasanya website yang baik seperti itu bisa membuka tab yang baru ya. Lalu tantangannya bagaimana nih teman-teman? Nah, kita mulai belajar tentang ketika sudah memahami tentang apa aja nih yang harus disiapkan ya ketika akan mengoptimasi website, termasuk dengan konten yang baik, termasuk bagaimana kita memilih gambar, kata kunci, dan sebagainya. Lah, gimana dengan tantangan optimasi? Sebenarnya tantangan optimasi ini secara umum dihadapi oleh berbagai copywriting juga ya. Nah, tantangan pertama itu kita tentang konten plagiat. Jadi, jangan pernah ya berpikir untuk membuat kalimat di dalam artikel tentang deskripsi produk itu ngopi dari website atau dari perusahaan lain. Nah, ini selain melanggar kode etik bisnis tentu saja, aturan SEO website ini merusak penilaian. Nanti tetap kalian sudah mati-matian ngoprek, tetap nggak bisa jadi yang nomor satu atau pencarian kamu nggak bisa nomor atas karena yang website duluan misal di nomor satu kamu copy gitu artikelnya ya otomatis nggak bisa. Kalaupun bisa ya nanti akan direkomendasikan suatu saat tidak di halaman pertama gitu ya karena memposting konten yang cek plagiat pasti banyak sekali terutama di Blogspot ya. Di Blogspot itu atau juga di WordPress tentang informasi-informasi terkait bahan-bahan tugas itu pasti banyak yang mirip-mirip kontennya gitu ya. Nah, bahkan plagiat dengan bahasa yang menyertakan sumber itu berakibat citranya juga juga rusak. Lebih baik kita gunakan kemampuan kita untuk membuat essay sendiri. Nah, makanya itu penting seorang copywriting itu benar-benar dia harus bisa membuat sebuah deskripsi dan artikel terkait dengan gambar, judul, juga topik. Lalu backlink error, ini tantangan juga. Nah, backlink error ini bikin optimasi itu bermasalah. Terkadang link yang ada di konten tuh kita harus cek ya. Karena nggak semua mesin pencari itu bisa detect gitu. Bahkan ada juga yang error 404 itu sulit nanti kalau ketika di link-link Anda di website Anda itu error, ada yang error itu nggak bisa kata prank Google. Selain masalah error backlink atau permalink Anda, baik internal link maupun link yang di luar website Anda itu jadi nggak natural gitu ya. Jadi buat mesin cari itu menyingkirkan situs Anda, algoritmanya akan baca ini banyak link yang error malah membuat pengguna kecewa, wes mending nggak usah dimasukkan 10 besar gitu. Nah, bisa masuk halaman pertama di Google. Itu udah otomatis. Jadi misal kita sertakan topik backlink berbeda dan nggak relevan lagi gitu ya di CCP atau bahkan nggak nyambung gitu. Jangan informasi yang ingin Anda sajikan saat ini ya otomatis itu tidak bisa terbaca nanti. Lalu berikutnya tampilannya nggak bisa bagus di handphone atau tidak mobile friendly. Jadi UI UX-nya gitu ya, graphic designernya yang terkait dengan website dan struktur konten itu jadi sebuah PR lagi itu terkait dengan UI UX design kalau dalam administrasi bisnis masuk ke sistem informasi gitu ya. Nah, misal gunakan paragraf yang panjang-panjang akhirnya pembaca bosan malas selesaikan ya. Kalian kalau jadi orang jangan bertele-tele gitu. Pastikan topiknya apa, intinya apa, apa yang mau dijual, manfaatnya apa, detailnya apa, bagaimana cara jualnya.
Jadi pastikan jadi orang itu tajam pikirannya sehingga kalian tajam apa yang ingin dibutuhkan dari pelanggan kita tahu gitu ya. Lalu yang terakhir ada optimasi gambar yang tidak lengkap. Nah, di sini biasanya gambar konten sering jadi bagian yang dilupakan. Ingat bahwa setiap gambar itu harus ada dan wajib ya disertakan sebuah keterangan dan juga kata kunci atau keywordnya, baik untuk nulis deskripsi atau menulis alt gambar. Nah, itu langkah yang teman-teman harus lakukan. Jadi gambar itu penting. Jadi sekali lagi teman-teman semua harus mempersiapkan ya untuk minggu depan adalah meng-create account di website Blogspot dan juga WordPress. Silakan kalian register untuk membuat akun di Blogspot dan juga WordPress. Lalu jangan lupa siapkan juga sebuah konsep produk apa yang ingin Anda jual gitu. Siapkan juga produk itu. Kalau paling gampang sih adalah jasa. Ya paling gampang itu jasa, misalnya tour and travel, jasa pendidikan, kursus, bootcamp, dan juga jasa terkait dengan event organizer itu paling gampang ya terkait dengan kegiatan-kegiatan budaya itu yang paling mudah karena untuk sementara kalian bisa googling dulu gitu, googling dulu untuk gambar-gambarnya. Bu, saya kan bukan pemilik yang sesungguhnya karena ini bentuknya masih latihan. Ya tidak apa-apa kalian ngambil gambar dulu di Pinterest gitu. Di Pinterest banyak banget gambar kan gitu kan yang bisa diunduh gratis bahkan. Terus kalau produk Bu boleh nggak selain jasa? Boleh mau makanan, fashion, mau misalnya buku, mau misalnya juga sepatu, baju dan juga mungkin properti, misal kalian jadi maklar misal itu boleh banget gitu, silakan silakan dan pikirkan kontennya, pikirkan juga kalian punya database tentang gambar, silakan cari di Pinterest gitu ya. Kalau kalian belum punya Pinterest, kalian harus bikin akun Pinterest dulu untuk cari gambar-gambar yang bagus di situ. Itu rekomendasi dari beberapa orang yang setidaknya bisa ngunduh gambar gratisan ya. Oke, itu dulu yang bisa saya informasikan di minggu ini terkait tentang bagaimana mengoptimasi dari website. Untuk berikutnya di minggu selanjutnya nanti teman-teman harus mencoba gitu ya, memasukkan bagaimana kalian membuat sebuah konten yang menarik. Lalu kita akan coba untuk bikin SEO optimasi menggunakan Google gitu ya. Jadi saya tidak bisa praktekkan karena Anda belum punya permalingnya, Anda belum punya websitenya, Anda belum punya link internalnya, kalian juga belum bikin kontennya. Jadi minggu depan kalian harus membuat akun dulu. Setelah itu nanti saya minta untuk membuat sebuah konten, beberapa konten, sehingga kita bisa praktekkan dan nanti kita bisa linkkan dengan sosial media. Gitu ya. Oke, kalau ada pertanyaan silakan teman-teman ajukan, bisa di grup itu. Sampai ketemu lagi ya minggu depan di jam yang sama. Saya tutup dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.